wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan kajian Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis yang nomor 3 tentang Arkanul Islam, itu rukun-rukun Islam. Dan masih kita membahas rukun Islam yang pertama. Dan ini rukun Islam yang paling pokok, yang paling wajib untuk dipelajari. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah, rukunnya. Demikian pula kita sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nawaqid, itu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apa saja pembatal-pembatal la ilaha illallah yang harus diwaspadai, Pak, agar tidak batal keislaman kita? Ya. Pembatal yang pertama itu syirik. Dan ini kemarin sudah sempat kita masuk bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil, Pak? Syirik besar membatalkan seluruh amal. Kalau syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik itu saja. Yang kedua, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Yang ketiga, syirik besar apabila pelakunya mati di atas syirik besar, maka ia kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Ini 3 perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Sekarang apa definisi di syirik besar dan apa definisi syirik kecil? Syirik besar, sebagian ulama memberikan definisi yaitu sorfu al-ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti misalnya doa yang harusnya untuk Allah, tapi doanya kepada mayat yang udah mati. Tawakal yang harusnya kepada Allah, tapi dia tawakalnya kepada selain Allah, kepada jimat. Sebagian ulama lagi mengatakan syirik besar adalah taswiyatu ghairillah billah. Itu menyamakan selain Allah dengan Allah, Pak. Menyamakan selain Allah dengan siapa? Dengan Allah. Contoh misalnya, menyamakan cinta kita kepada selain Allah seperti kita mencintai Allah. Menyamakan takut kita kepada selain Allah seperti takutnya kita kepada Allah. Dan dua definisi ini benar. Dua-duanya adalah merupakan syirik besar. Itu menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil, Pak, sebagian ulama menyebutkan bahwa syirik kecil adalah semua yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Setiap wasilah menuju syirik besar, maka itu masuk dalam syirik kecil. Sebagian lagi mengatakan syirik kecil adalah mengambil sebab
yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Mengambil sebab yang tidak disyariatkan dalam Islam. Itu termasuk syirik apa? Kecil. Contoh misalnya, ada orang punya keyakinan bahwa sebab untuk datangnya rezeki memasang raja. Biar misalnya restorannya biar restorannya laris, laku, ditempellah di situ raja, dengan keyakinan bahwa raja ini salah satu sebab datangnya rezeki. Tapi dia yakin yang memberi rezeki siapa? Allah. Dia mengatakan bukan raja ini yang ngasih rezeki, tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ini cuma sebab aja. Kita katakan Allah tidak pernah menjadikan itu semua sebagai sebab datangnya rezeki. Allah hanya menyuruh sebab datangnya rezeki, diantaranya mencari nafkah, bisnis dan yang lainnya. Diantaranya takwa, diantaranya istighfar. Tapi tidak pernah Allah menyebutkan bahwa sebab datangnya rezeki itu. Berarti dia sudah mengambil sebab yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini syirik kecil. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Syirik kecil lebih berat daripada dosa besar. Ingat ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih ringan bagiku daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa bersumpah dengan nama Allah tapi dusta ini lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Kenapa? Karena yang pertama dosa besar dan yang kedua termasuk syirik kecil. Syirik kecil akhal Islam lebih berat dibandingkan dengan dosa zina, riba, dan yang lainnya daripada dosa-dosa besar. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, yang akan kita bahas ini syirik besar, Pak. Yang itu merupakan pembatal keislaman, Pak. Di mana apabila seseorang mati di atas syirik besar ini, haram masuk neraka. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Bayangkan, gak boleh masuk surga sama sekali, kekal dalam api neraka, ngeri sekali. Ini yang harus betul-betul kita waspadai betul, Pak. Syirik kecil pun juga harus kita waspadai. Tapi syirik besar harus lebih lagi. Kata para ulama, syirik besar banyak macamnya. Namun yang sering terjadi itu empat kesyirikan. Yang pertama yaitu syirkud doa, syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Apa itu? Yaitu da'watu ghairillahi ma'ah, berdoa kepada selain Allah, selain berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Seperti ada orang datang ke kuburan wali lalu berdoa kepada wali yang ada di kuburan, wahai Pak Wali misalnya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, wahai Syekh Ahmad Badawi misalnya, atau datang ke kuburan Wali Songo lalu berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Maka ini syirik besar. Kenapa?
karena dia sudah berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah." Ya. Dalam surat apa itu? Al-Ahqaf ayat 5. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang menyeru selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah? Allah mengatakan, Pak, manusia yang paling sesat di dunia ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Iya. Allah juga berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersombong untuk berdoa kepadaku, mereka pasti masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina, kata Allah. Iya. Nah, ini namanya syirik doa, Pak. Itu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali. Semua ini syirik besar. Iya. Dan pelakunya disebut musyrik. Macam yang kedua yaitu syirku al-mahabbah. Syirik cinta. Syirik apa? Cinta. Apa itu syirik cinta? Yaitu mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, Pak, maka pada waktu itu dia sudah jatuh kepada syirik besar. Bagaimana mencintai Allah? Cinta kepada Allah biasanya, Pak, mengandung pertama apa? Al-khudu, ketundukan dan kepatuhan, disertai dengan pengagungan. Ya. Maka ketika cinta itu disertai dengan itu, Pak, berarti dia sudah mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Karena kan cinta itu bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim, ya. Tingkat yang paling dasar cinta itu namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta, rasa suka. Ketika cintanya semakin kuat, Pak, berubah menjadi sobabah. Ini sangat cinta. Ketika semakin kuat lagi di hati, sampai-sampai selalu ingat si dia, maka ini namanya ishq, dan pelakunya disebut asyik. Ya, kalau orang Indonesia sebetulnya ngambil dari bahasa apa nih, Pak? Asik gitu. Dari kata asyik. Asyik itu artinya seseorang ya saking cintanya sampai dia selalu ingat itu, Pak. Ya. Seperti antum, seorang pemuda yang jatuh cintrong sama akhwat, yang selalu ingat ya si dia, makan ingat dia, ini ingat dia, itu namanya ishq. Iya. Nah, kalau ternyata cinta itu disertai dengan apa? Al-khudu' wa tadhallul, penghinaan diri di hadapannya dan pengagungan terhadap yang dicintai, maka ini berubah jadi cinta ibadah. Nah, ini yang masuk dalam kategori syirik. Dan sudah kita sebutkan kemarin, Pak, bahwa syirik cinta ini syirik yang pertama kali muncul di dunia. Pertama kali adanya syirik kapan? Itu di zaman Nabi Nuh.
Ya. Kesyirikan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Pak? Yaitu mencintai para wali, orang-orang soleh. Ya, Allah menyebutkan itu dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr? Kata Abdullah bin Abbas, haula'i aqwamun salihun. Mereka ini orang-orang soleh. Waktu hidupnya orang-orang soleh. Falamma matu, ketika 5 orang ini meninggal dunia, orang-orang soleh ini, sawwaru tilka suwar. Mereka pun kemudian menggambarnya, Pak. Digambar. Tadinya bukan untuk diibadahi, bukan, Pak, tapi untuk memberikan motivasi saja. Fa'auha syaitan ilaihim, lalu setan pun memberikan wahyu kepada mereka, ya, supaya membuat patungnya. Dibikinlah patungnya, Pak. Kemudian lama-lama setan pun kemudian mewahyukan agar disembah. Terjadinya apa? Penyembahan. Lihat, ya. Ternyata syirik yang pertama kali muncul di muka bumi ini akibat berlebihan dalam mencintai orang saleh. Sekarang saya mau tanya, Pak, mencintai orang saleh wajib tidak, Pak? Wajib. Mencintai orang soleh, perkara yang diperintahkan oleh agama, betul, sahih. Tapi masalahnya ini kadarnya sudah berlebihan, masalahnya, Pak. Sampai akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Sama halnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Lata, siapa Lata itu, Pak? Sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Lata itu tadinya orang soleh, Pak. Lata itu dari kata lata yalutu, artinya mengadon tepung, dibakar, jadilah sawik namanya, Pak. Kemudian diberikan makanan kepada para jemaah haji. Nah, ketika Lata meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya, Pak. Dan mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, bukan Lata, bukan. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah Lata? Apa kata mereka? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, ini rupanya, Pak, yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Maka hati-hati ya. Masalahnya kita ini pasti mencintai sesuatu itu pasti, Pak. Allah sudah fitrahkan kita untuk mencintai seseorang. Ya, terkadang mencintai karena kecantikannya, karena ya kekayaannya, ya, karena kesolehan dan ketakwaannya, itu yang paling baik. Tapi hati-hati ketika antum mencintai seorang ustadz, jangan gulu. Antum mencintai seorang wali, orang yang soleh, jangan gulu. Jangan sampai derajat kepada kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu syirkut ta'ah, syirik taat. Apa itu syirik taat, Pak? Itu meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak untuk ditaati dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa itu syirik taat? Itu meyakini ada selain Allah yang berhak ditaati dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Misal, kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali fulan punya hak untuk menghalalkan yang Allah haramkan,
Misalnya Allah mengharamkan babi. Terus ada seorang wali mengatakan babi halal, nggak apa-apa. Ya. Terus kita punya keyakinan, oh si fulan ini punya hak untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Maka Pak, orang ini murtad dari agama Islam. Dia jatuh kepada syirik apa? Taat. Tapi kalau kita menaati pemimpin karena takut aja Pak. Misal antum bekerja di sebuah perusahaan. Terus perusahaan memberikan sebuah peraturan yang ternyata aturannya bertabrakan dengan syariat. Nah, antum menaati aturan tersebut karena takut dipecat. Karena takut apa? Dipecat. Ini masuk dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Iya, ini masuk dalam syirik apa? Kecil, bukan dalam syirik besar. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Maka dari itu hati-hati ya. Ketika kita menaati pemimpin kita karena takut dipecat, maka pada waktu itu kita masuk dalam syirik kecil. Tapi kalau kita menaati pemimpin kita dengan keyakinan bahwa pemimpin punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka ini sudah masuk dalam pembatal keislaman, Pak. Dan pelakunya murtad. Iya. Kemudian yang keempat, saudaraku, itu syirkun niyah. Apa itu syirik niat? Apakah riya termasuk syirik besar membatalkan keislaman? Tidak. Syirik niat yang dimaksud yaitu seseorang ya menginginkan dari amalnya itu sebatas kehidupan dunia dan tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau ada orang yang beramal solehnya itu 100% hanya untuk dunia, menurut beliau ini masuk dalam syirik besar. Ya. Karena seorang muslim, Pak, pasti ketika beramal soleh ada nilai karena Allahnya, Pak. Cuma masalahnya kan ketika kita beramal soleh karena Allah, suka ada niat yang kedua tuh, Pak. Niat yang keduanya apa coba? Niat karena selain Allah. Antum misalnya salat duha karena Allah, tapi juga ada niat biar rezekinya lancar. Berarti ada tidak niat menginginkan kehidupan dunia dari amal kita? Maka kalau seperti ini, kata Imam Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang lebih dominan karena Allahnya, maka dia dapat pahala. Kalau yang lebih dominan bukan karena Allahnya tapi karena dunianya, maka dia dapat dosa dan tidak dapat pahala. Dan kalau karena Allah dan karena dunianya seimbang 50-50, maka tasaqata, saling berguguran, nggak dapat pahala, nggak dapat apa? Dosa, nol. Iya, hati-hati mas, jangan sampai kita ibadah niatnya karena dunianya ini, Pak. Iya. Cuma terkadang masalahnya begini, Pak. Kita ini kurang yakin dengan janji Allah, Pak. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sekarang saya mau tanya, kalau bapak atau ibu silaturahim 100% karena Allah saja, tidak mengharapkan dua tadi, dikasih nggak sama Allah dua-dua? Nah, kan kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Nah, sekarang bapak silaturahimnya 100% karena Allah saja, tidak mengharapkan dua tadi, dikasih nggak dua itu? Dikasih kan, otomatis kan?
Jadi sebetulnya nggak perlu kita niatin pengen dapat itu sebetulnya, Pak. Karena itu sudah janji Allah, sudah kewajiban kita mengikhlaskan ibadah aja selesai. Adapun janji Allah pasti dikasih, Pak. Nah sekarang antum silaturahim niatnya hanya untuk dua itu saja dan tidak mengharapkan wajah Allah. Ya, pahala nggak dapat. Pahala nggak dapat. Dan juga belum tentu dapat dua itu. Maka dari itulah akhwal Islam, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di sini penting sekali ya. Kemudian ada lagi syirik besar, contohnya apa? Syirkul khauf, syirik takut. Apa itu syirik takut? Takut kepada sesuatu untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya, Pak, tanpa izin Allah. Misalnya antum takut kualat, iya, sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada antum. Maka kalau antum punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah, ini masuk dalam syirik besar. Karena wajib kita yakini yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Selain Allah tidak bisa sama sekali, kecuali dengan izinnya. Kalau Allah izinkan baru bisa. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ini namanya syirik besar. Ini pembatal yang pertama, Pak. Apa pembatal yang pertama? Syirik. Syirik yang mana? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Ya. Pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim. Itu orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, di mana ia berdoa kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut. Maksudnya gimana? Misal, Bapak datang ke kuburan wali, Pak. Lalu Bapak punya keyakinan bahwa wali ini perantara antara Bapak dengan Allah. Paham tidak? Bapak meyakini wali ini bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Lalu Bapak minta kepada wali itu dan berdoa serta tawakal kepada wali itu. Paham tidak? Dengan keyakinan bahwa wali ini akan bisa menyampaikan doa kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan inilah kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Sudah kita sebutkan tadi, Pak. Siapa Lata? Lata itu orang soleh. Orang-orang musyrikin ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata orang musyrikin? Allah. Iya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Tuh lihat. Anehnya mereka punya keyakinan Lata itu tidak menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika mereka ditanya, kenapa kamu menyembah Lata? Apa kata mereka, Pak? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar ibadah kami kepada mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi, Pak, orang musyrikin Quraisy memalingkan ibadah kepada wali ini, kepada Lata ini, Pak. Di mana mereka berdoa kepada Lata, tawakal kepada Lata, tujuannya supaya
itu semua bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Maka siapa yang datang ke kuburan wali lalu ia minta berdoa kepada wali, minta syafaat kepada wali, tawakal kepada wali, dan dia punya keyakinan bahwa perbuatan ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, sama dengan kaum musyrikin Quraisy. Apa bedanya? Ya, paham kan Pak? Ibu paham kan? Apa yang dimaksud dengan mengambil perantara, ya, dalam berdoa kepada Allah. Ya. Baik. Pembatal yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim wa sahhaha madhhabahum. Siapa yang tidak mengkafirkan, ya, kaum musyrikin atau ragu untuk mengkafirkan mereka atau membenarkan keyakinan mereka. Ya. Pertama apa? Semua yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita yakini kekafirannya, Pak. Semua yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita yakini kekafirannya. Wajib itu, Pak. Contoh, Allah mengkafirkan Yahudi tidak? Maka wajib tidak kita yakini bahwa Yahudi kah? Allah mengkafirkan Nasrani tidak? Dalam Al-Quran, iya. Allah mengatakan tegas, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Tegas Allah mengkafirkan. Nah, lalu kita nggak mau mengkafirkan mereka, berarti sama saja kita tidak setuju dengan Allah. Atau setidaknya kita ragu, mereka kafir apa enggak sih? Padahal Allah dan Rasulnya sudah jelas mengkafirkan, Pak. Paham tidak, Pak? Beda dengan orang Muslim yang jatuh kepada kekafiran. Nah, si Muslim ini sudah berhak dijadikan kafir apa belum? Kita jadi ragu nih. Ya, karena kan untuk mengkafirkan seorang Muslim yang jatuh kepada kekafiran harus dipenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ditegakkan hujah dulu, dihilangkan syubhat, barangkali dia terkena apa? Syubhat. Maka yang seperti ini tidak masuk di dalam pembatal keislaman. Iya. Jadi yang dimaksud dengan pembatal yang ketiga ini, yaitu tidak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, Pak. Adapun kemudian kamu tidak mau mengkafirkan orang yang saya kafirkan, ini bahaya, Pak. Misalnya Bapak mengkafirkan hakim ini, lalu ada orang nggak mau mengkafirkan yang Bapak kafirkan. Oh, kamu kafir. Nah, ini manhaj khawarij. Manhaj apa? Khawarij. Iya. Kita katakan kepada orang ini, maaf mas, yang kamu kafirkan itu kan berdasarkan ijtihad kamu, bahwa dia sudah sampai kepada apa? Kekafiran. Dan dia muslim masalahnya nih. Yang lain mengatakan belum sampai kekafiran. Kamu sudah mengatakan kafir. Lalu kamu memaksakan pendapat kamu bahwa siapa yang saya kafirkan harus kafir. Dan siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang saya kafirkan, dia kafir. Wah, berat nih, Pak. Ini madhab khawarij. Karena masalah hak kafir mengkafirkan itu hak Allah dan Rasulnya. Kalau sudah jelas Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis mengkafirkan, wajib kita yakini kekafirannya. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan seorang Muslim yang jatuh kepada apa? Kekafiran. Dimana sudahkah terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikafirkan apa belum? Ini kan tidak sembarangan, Pak. Ini masalah berat. Makanya Imam Al-Qurtubi berkata apa? Babut takfir, babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Amsaka, ya, minhul fuhul fasalimu. Para ulama terdahulu hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan, mereka selamat, Pak.
Dan banyak orang yang sembrono dalam mengkafirkan, maka mereka celaka. Kenapa Khawarij itu Pak disebut oleh Rasulullah sebagai anjingnya neraka? Akibat serampangan dalam mengkafirkan. Iya. Karena masalah mengkafirkan seorang muslim itu konsekuensinya berat Pak. Makanya akal Islam, ya, masalah mengkafirkan seorang muslim dari Islam ini ya, ini masalah yang banyak terjadi khilaf para ulama. Contoh misalnya, kalau ada muslim yang jatuh kepada syirik besar dan dia tidak tahu itu syirik besar, apakah ini sudah kafir apa belum? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan musyrik kafir dengan alasan tidak ada uzur dalam kejahilan dalam masalah syirik besar. Sebagian lagi ulama mengatakan belum kafir karena dia bodoh, nggak paham. Ya. Nah, kemudian para penuntut ilmu saling ribut juga gara-gara ini Pak. Saling tahdzir, saling nyerang, saling ini. Padahal ulama aja nggak sampai seperti itu gitu. Memang biasanya begitu Pak. Murid itu lebih kejam daripada ulamanya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi pembatal yang ketiga ini itu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang sudah jelas oleh Allah dan Rasulnya dia dikafirkan. Adapun seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran, kemudian kita belum berani mengkafirkannya, ya, maka yang seperti ini tidak masuk dalam pembatal yang ketiga ini, Pak. Ya. Ada sebuah kaidah yang bagus dari Al-Wazir bin Hubairah. Beliau mengatakan, al-khata' fil afwi khairun min al-khata' fil uqubah. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi. Maka salah ketika kita mengkafirkan lebih berat dibandingkan salah ketika kita belum berani mengkafirkan. Sebab kalau kita mengkafirkan kemudian ternyata salah hukumnya di sisi Allah, itu kekafiran kembali ke kita, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya, kalau ternyata vonisnya benar, masuk tuh, Pak. Wa illa, tapi kalau ternyata vonisnya salah, kata Rasulullah, faraja'a ilaihi, akan balik lagi ke yang memvonis. Ya, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan para ulama besar hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Sementara kita lihat banyak penuntut ilmu tidak hati-hati dalam mengkafirkan. Mudah sekali mengkafirkan. Sampai-sampai ada ya ustadz yang dengan gelar LC juga kayak saya, Pak. Ya. Mengatakan apa? Apa sih susahnya buat ngomong si fulan kafir? Ya gampang kok untuk mengatakan kafir, la ilaha illallah. Sementara para ulama jelas tegas mengatakan masalah kafir mengkafirkan ini berat, Pak. Iya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tidak boleh sembarangan orang masuk dalam dunia kafir mengkafirkan ini. Harus orang-orang yang betul-betul kokoh keilmuannya. Iya. Baik, kita masuk pembatal yang keempat. Man i'taqada anna ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal min hadi atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Itu orang yang meyakini, Pak, bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Ada hukum selain hukum Islam yang lebih baik. Iya. Maka orang, contoh misalnya, ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan keyakinan bahwa hukum selain Allah ini, Pak, setara dengan hukum Allah. Semua ulama sepakat orang ini batal Islamnya, Pak. Ini termasuk pembatal ke Islam. Apalagi kalau dia punya keyakinan
bahwa hukum selain Allah ini lebih baik daripada hukum Allah. Karena seorang mukmin, Pak, orang muslim yakin bahwa hukum Allah itu pasti yang terbaik. Kalau dia beriman kepada Allah, dia pasti yakin dong Allah lebih tahu daripada hambanya, ya nggak Pak? Siapa yang lebih tahu tentang kemaslahatan manusia, Allah atau kita? Allah. Berarti hukum yang Allah turunkan dan syariat yang Allah turunkan untuk hambanya harusnya lebih baik, tidak Pak? Jelas dong. Tapi ini punya keyakinan bahwa hukum selain Allah ini, yang buatan tentunya buatan manusia ya, lebih baik daripada hukum Allah. Sama saja mengatakan, orang ini lebih berilmu dari Allah, orang ini lebih tahu dari Allah. Oh, ini jelas Pak, penghinaan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda Pak dengan orang yang berhukum dan hukum selain Allah, tapi dia punya keyakinan bahwa ini tidak boleh, haram. Cuma masalahnya dia melakukan ini karena bisa jadi ditekan, ketakutan, atau misalnya karena ngikutin hawa nafsu. Seperti halnya siapa? Najasyi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Najasyi masuk Islam tidak Pak? Ibu-ibu, masuk Islam kan Najasyi? Masuk Islam. Ketika Najasyi masuk Islam, berhukum dan hukum Allah tidak? Tidak. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, disolat gaibkan nggak sama Rasulullah? Rasulullah pun mengumumkan tentang kematian Najasyi. Ya, Rasulullah pun dan para sahabat solat gaib untuk Najasyi. Dan ini bantahan terhadap orang Khawarij Pak, yang mengatakan bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak. Ya. Adapun Ahlussunnah memberikan perincian, siapa yang kafir, siapa yang belum. Ya. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Pak? Laisal kufru huna kama yafhamun. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami oleh orang Khawarij itu. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Ini kafir di bawah kekafiran. Artinya kafir kecil. Kenapa? Kalau kita perhatikan secara seksama Pak ya, orang yang berbuat maksiat pun sebetulnya sudah berhukum kepada selain hukum Allah. Orangnya makan riba, saya mau tanya, makan riba ini hukum Allah bukan? Bukan. Makan riba bukan hukum Allah, itu hukum setan. Allah haramkan tidak makan riba? Allah haramkan makan riba Pak. Berarti orang yang makan riba sudah berhukum dan hukum selain Allah. Makanya Pak, itulah sebabnya orang Khawarij di zaman dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut orang Khawarij, pemakan riba, pezina, semua sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti apa? Berarti pelaku dosa besar kafir semuanya itu. Halal darahnya. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Bahkan kalau antum lihat, orang yang berbuat bid'ah pun sebetulnya sudah berhukum kepada hukum selain Allah. Sudah membuat syariat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Iya. Tapi apakah para ulama mengkafirkan ahli bid'ah, Pak? Tidak. Makanya hati-hati, masalah kafir mengkafirkan ini berat, Pak, ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah apa? Ya kafir-kafirin itu, Pak. Baik, kita lanjutkan. Pembatal yang kelima. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul.
orang yang membenci ajaran Rasulullah. Orang yang membenci apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dengan kesepakatan ulama batal Islamnya, Pak. Tapi para ulama mengingatkan kepada kita, Pak, bedakan antara membenci perbuatan dengan membenci pensyariatan. Contoh, poligami boleh nggak dalam Islam, Pak? Boleh. Sekarang kalau ada istri tidak suka di poligami, apakah berarti dia benci kepada syariat Allah? Belum tentu. Makanya kalau seorang istri benci sama suami yang kawin lagi, lalu suaminya berkata, "Mah, kamu sudah jatuh kepada pembatal keislaman." Kenapa? Karena kamu sudah membenci ajaran Rasulullah. Rasulullah membolehkan poligami, kok kamu malah tidak suka? Berarti kamu sudah batal Islam kamu. Kita katakan, kamu suami goblok. Gak paham. Para ulama membedakan antara membenci perbuatan dengan pensyariatan. Kalau si istri ini membencinya dari syariatnya, saya benci sama syariat poligami, na'am, batal Islamnya. Tapi si wanita ini berkata, saya tidak benci syariat poligami, ini sudah ketentuan Allah, ya, asal jangan suami saya deh. Iya. Saya sih setuju, nggak apa-apa, itu syariat Allah, gimana lagi, saya setuju, asal jangan suami saya. Apakah kemudian kita katakan pelakunya kafir, Pak? Ya enggak lah. Ya, setiap manusia, setiap wanita pasti ada fitrah, dia tidak mau dimadu, Pak. Nggak mau suaminya apa? Kawin lagi. Tapi ketika suaminya kawin lagi, nah itulah memang ujian terberatnya wanita. Iya, ujian terberatnya wanita di situ. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi bedakan ya antara benci kepada apa? Perbuatan dengan benci kepada pensyariatan. Iya. Dibedakan oleh para ulama itu. Mana dalilnya bahwa membenci syariat atau ajaran Rasul itu membatalkan? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9. Dzalika ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir itu celaka mereka dan sesat amalan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah batalkan semua amal mereka. Maka lihat, Pak, perhatikan. Jangan sampai kita membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Yakini bahwa syariat Allah itu pasti semua maslahat, Pak. Perintah yang Allah perintahkan pasti maslahat. Dan semua yang Allah larang pasti mengandung mudarat besar. Kalau kita berpikir dengan secara seksama, ya, kita akan dapatkan bahwa syariat Allah ini syariat yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Tapi kalau mikir syahwat, dia tidak akan suka kepada syariat Allah biasanya, Pak. Iya. Pembatal yang keenam. Man istahza bi syai'in min dinir Rasul. Orang yang istihza, memperolok agama Rasulullah SAW, memperolok Allah atau memperolok ayat-ayatnya atau memperolok Rasulnya, ya. Misalnya ada orang memperolok bahwa Al-Quran itu ayat-ayat setan misalnya. Wah, ini jelas kafir, murtad dari agama Islam. Atau memperolok ya Rasulullah SAW dengan membuat karikaturnya.
menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini murtad dari agama Islam. Atau misalnya memperolok ya ajarannya. Nah, kalau terkadang ada orang tidak tahu kalau ini ajaran Rasul. Paham tidak, Pak? Dia tidak tahu kalau ini ajaran Rasul, maka yang seperti ini belum dikafirkan. Misalnya ada orang tidak tahu kalau jenggot ini ajaran Rasul, dikira itu cuma budaya Arab aja misalnya. Kemudian dia mengejek orang yang berjenggot karena ketidaktahuannya bahwa jenggot itu ajaran Rasul. Maka yang seperti ini belum dikafirkan. Berbeda kalau dia sudah tahu jenggot itu ajaran Rasul, sudah paham bahwa Rasul berjenggot, tetap saja dia memperolok, maka ini bisa jadi batal Islamnya, Pak. Iya, hati-hati. Mana dalilnya? Itu surat At-Taubah ayat 566. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadhiru, kalian jangan minta alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Gara-garanya apa? Ayat ini turun gara-garanya apa? Itu dalam sebuah peperangan ada orang berkata begini, "Ma ra'ayna arghab butunan wa ajbanahum inda liqa min qurra'ina." Kami belum pernah melihat orang yang paling doyan makan dan paling pengecut dalam perang dari Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Min Muhammadin wa ashabi. Dia mengejek dalam rangka bercanda. Ya, katanya kami belum pernah melihat orang yang paling doyan makan, yang paling pengecut dalam perang dari Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Rupanya orang ini terdengarlah oleh seorang sahabat. Apa kata sahabat ini? "Kadzabta, kamu dusta. Sungguh aku akan melaporkan ucapan kamu kepada Rasulullah SAW." Ya. Maka sahabat ini datanglah kepada Rasulullah, ternyata ayat sudah mendahului. Allah mengatakan, apakah kepada Allah ayat-ayatnya ya dan Rasulnya kalian memperolok? Seorang mukmin, Pak, nggak mungkin mengucapkan kata-kata seperti ini, Pak, mengejek Allah dan Rasulnya. Orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, Pak, nggak mungkin mengejek Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada yang mengejek Allah dan Rasulnya atau ayatnya, itu menunjukkan kekufuran. Ini ya, ini namanya al-istihza. Kemudian yang keberapa? Pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Apa itu? Sihir. Dan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i membagi sihir ada dua macam. Ada sihir yang sudah sampai kepada derajat pembatal keislaman, dan ada jenis sihir yang belum. Adapun yang sudah sampai yaitu kalau disertai taqarrub kepada jin. Disertai dengan apa? Taqarrub, ibadah kepada jin seperti apa? Menyembelih ayam putih atau ayam hitam, atau berkorban pakai telur. Pokoknya yang namanya jin pasti minta supaya orang itu berkorban, Pak. Maka kalau dia sudah berkorban dan taqarrub kepada jin, murtad ya, karena itu termasuk syirik besar. Tapi kalau belum sampai derajatnya sampai situ, dia tidak ada nilai taqarrubnya kepada jin. Contoh apa, Pak? Dulu saya waktu kecil itu main jelangkungan, Pak. Iya, jadi pakai duit. Kemudian ada tulisan di situ A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Di atas ada tulisan, ada bundaran no yes.
Nanti kita bilang jelangkung di sini ada acara nih. Ya, kalau lo datang bilang yes, kalau enggak apa-apa. Itu tiba-tiba gerak sendiri, Pak. Apa logam itu? Gerak sendiri. Dan saya waktu itu nggak tahu ya main. Lalu gerak. Yes, udah datang nih si jelangkung katanya. Iya. Nah ini bahaya Pak, ini bisa terkadang bisa jatuh kepada syirik besar kalau disertai dengan takarrub. Karena kenapa si jelangkung kalau udah datang minta dibalikin, dan dia suka minta harus nyembelih ayam. Kamu bisa mengembalikan saya asal kamu nyembelih ayam. Kalau sudah sampai derajat itu ini musyrik. Ini jelas ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hati-hati itu Pak, karena yang namanya setan akan berusaha membuat kita apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan para dukun rata-rata mereka pasti takarub kepada jin itu Pak. Iya. Para dukun rata-rata takarub kepada jin. Bahkan semakin mereka kafir semakin tinggi ya ilmu apa namanya? Kadikjayaannya itu Pak. Sampai diantara dukun itu ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid. Ada dukun juga yang menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika buang air. Demi untuk bisa mendapatkan apa? Sihir yang paling ampuh. Semakin kafir semakin tinggi sihirnya itu. Ngeri. Ya. Mana dalilnya bahwa sihir itu membatalkan keislaman? Itu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi illa min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan manusia sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, itu malaikat Harut dan Marut. Dan tidaklah Harut dan Marut mengajarkan seorang pun sihir. Sampai keduanya berkata, kami ini hanyalah ujian buat kalian. Kamu jangan kafir. Maka mereka pun kemudian tetap belajar dari keduanya yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Padahal mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Iya. Lihat di situ. Harut dan Marut mengatakan apa? Kami ini ujian buat kamu. Jangan kamu kafir. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama berarti orang yang belajar sihir kafir. Iya. Pembatal yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Itu membantu kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin, Pak. Membantu kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Membantu orang-orang kafirin untuk menghabisi orang Islam. Ya. Dalilnya mana? Yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Ya, orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia itu jamak dari wali. Apa makna wali? Yang kita berikan loyalitas kepadanya, baik dia teman setia ataupun pemimpin. Ya. Sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain. Maka siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka ia termasuk golongan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Ya. Pembatal yang ke-9. Pembatal ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ul khuruj an syari'atin nabi. Itu keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti halnya keyakinan orang sufi, Pak. Orang sufi itu punya keyakinan orang yang sudah sampai derajat ma'rifat, maka tidak perlu ikut syariat Rasul lagi. Makanya kata mereka, orang yang sampai derajat ma'rifat tidak perlu sholat lagi. Ya, antum lihat, mereka-mereka ini pas adzan tuh Pak, pulang ke rumah. Orang-orang pergi ke masjid, dia pulang ke rumah. Ketika ditanya, kok kamu nggak ke masjid? Apa jawabnya Pak? Beda makom. Kamu itu masih tingkatan syariat, saya sudah ma'rifat. Saya sholatnya di Mekah. Jam berapa berangkat? Iya. Kalau misalnya zuhur jam 12, terus kamu berangkat jam berapa sholat zuhurnya? Ya berangkatnya sebelum zuhur lah ke Mekah. Jadi sono masih jam 8 mas. Belum zuhur. Balik lagi kamu nanti. Ya Allah musta'an. Itu kedustaan mereka Pak. Makanya sampai di antara mereka Pak punya keyakinan apa? Wali itu boleh maka minum arak nggak masalah. Karena wali itu kalau minum arak katanya kalau sudah sampai ke kerongkongan jadi air putih. Betul Pak. Saking mereka sangat mengkultuskan para walinya seperti punya keyakinan seperti itu. Makanya tidak aneh kalau ada wali menghamili santriwatinya. Sebab dari keyakinan ini Pak, Ibu. Karena menurut mereka orang yang sudah sampai derajat ma'rifat tidak perlu terikat oleh syariat. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Apa kata Abul Bistam, pentolannya orang sufi itu? Maqamun nubuwah fil barzakh. Kedudukan Nabi di alam barzakh. Fuwaiqar Rasul wa dunal wali. Di atas Rasul, di bawah wali. Jadi Nabi itu tengah-tengah. Ya, di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Kalau Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi Rasul, di bawah Rasul Nabi, di bawah Nabi siapa? Baru wali. Dan kewajiban wali ngikutin syariat Rasul. Kalau mereka enggak, mereka mengatakan wali yang paling tinggi. Dan mereka cari-cari alasan. Buktinya Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Khidir kan wali. Maka Ahlussunnah menjawab, pertama, yang sahih Khidir itu adalah Nabi, bukan wali. Kenapa? Karena Khidir diberikan wahyu oleh Allah. Yang kedua, Khidir bukan Banu Israel. Sedangkan para Nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan tidak diutus kepada selain Banu Israel. Ya. Nah, mereka punya keyakinan sampai punya keyakinan Pak bahwa Khidir sampai detik ini masih ada, Pak. Pernah dengar nggak keyakinan itu? Sampai ada kiai punya mengklaim bahwa dia bertemu Khidir dan yang lainnya. Kita katakan, apa sih cirinya Khidir? Ada nggak dari Allah dan Rasulnya keterangan bahwa Khidir itu cirinya begini, gini? Nggak ada. Yang kedua, Khidir pendapat yang sahih kata Ibnu Hajar sudah meninggal dunia. Sebab kalaulah Khidir masih hidup, dia harus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bersabda tentang Nabi Musa apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Musa masih hidup saat ini kata Rasulullah, dia harus jadi pengikutku. Demikian pula Khidir harus menjadi pengikut Rasulullah. Kalau masih hidup berarti harusnya berjihad bersama Rasulullah, salat Jumat bersama Rasulullah. Ini enggak kedengeran. Iya.
Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketemu Khidir ketika di hari Arafah, itu hadisnya palsu, Pak. Dibuat-buat oleh orang-orang sufi itu, Pak. Sumpah pikiran. Baik, Bapak sekalian. Sekarang pembatal yang ke-10. Al-i'rad an dinillah. Yaitu berpaling dari agama Allah. Apa maksudnya berpaling dari agama Allah? Ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, Madarijus Salikin, yaitu dia tidak membenarkan Islam tapi juga tidak mendustakan Islam, dan tidak pula dia mau mempelajari Islam. Dia mengatakan, saya tidak membenarkan Islam loh, tapi saya juga tidak mendustakan Islam. Ya. Nah, ini makna daripada al-i'rab. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, la yusaddiqu wa la yukadzibuh wa la yuwalihi wa la yu'adih. Tidak membenarkan Rasul, tidak pula mendustakan Rasul, tidak pula memberikan loyalitas kepada Rasul, tidak pula memusuhi Rasul. Ya. Ini i'rab namanya, berpaling dari Islam. Ya. Nah, ini 10 pembatal keislaman. Ya, sebetulnya masih ada yang lainnya, tapi biasanya 10 ini yang sering kali seseorang jatuh kepadanya, wallahu alam. Maka waspadalah saudaraku dari pembatal keislaman ini. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang ternyata rugi di sisi Allah karena kita sudah melakukan pembatal keislaman. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Apakah saya termasuk syirik menyamakan Nabi Isa bin Maryam seperti dulu saya di agama Katolik? Dan alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Kalau Bapak beriman kepada Nabi Isa bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul, wajib, Pak. Umat Islam, Pak, semuanya mencintai Nabi Isa, mencintai Yesus. Siapa yang memperolok Nabi Isa dan menjelek-jelekkan Nabi Isa, semua umat Islam sepakat dia kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menghormati semua nabi dan rasul. Ya. Maka mengejek salah satu nabi berarti sudah mengejek siapa? Yang mengutus nabi tersebut. Nah, maka kalau Bapak punya keyakinan Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan anak Allah dan bukan Tuhan, maka itu jelas bukan syirik. Tapi kalau Bapak punya keyakinan bahwa saya sudah masuk Islam, Ustadz, tapi saya masih meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, ya Bapak hakikatnya belum masuk Islam. Ya, karena Islam meyakini Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hamba dan Nabi, hamba Allah dan Rasulnya. Apakah buku dasar-dasar ilmu hadis yang bagus? Buku ini Nukhbatul Fikar, ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun Pak, untuk belajar ilmu hadis lebih baik Bapak berguru. Sebab kalau Bapak otodidak akan lebih banyak tidak pahamnya. Kenapa? Karena ilmu hadis ini butuh kepada pemahaman yang kuat, Pak. Laki-laki agama Katolik menikah dengan wanita muslimah tidak sah dalam Islam, Pak. Dan statusnya zina. Allah hanya mengizinkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Katolik ataupun ahli kitab. Tapi untuk wanita muslimah tidak diizinkan untuk menikah dengan selain muslim. Allah tegaskan itu dalam surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Iya.
Bagaimana hukumnya muslim yang mengamalkan pola makan vegetarian karena menganggap manusia melakukan penyiksaan kepada binatang? Kalau dia punya keyakinan bahwa syariat Allah yang menghalalkan binatang ini gak benar dan tidak sesuai dengan zaman, maka keyakinan ini yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau dia sebatas vegetarian dalam artian dia memang senangnya sayur-sayur, nggak suka daging, sebatas itu saja, ya mubah-mubah saja, silahkan. Adapun kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini bisa membatalkan keislaman. Kamu yakin bahwa makan daging kambing, ayam, sapi haram bagi saya? Ya, karena bagi saya, menurut saya itu penyiksaan. Kita katakan Anda sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan kok makan kambing dan yang lain selama disembelih dengan menyebut nama Allah. Ada apa kemudian kamu membuat syariat yang tidak pernah Allah turunkan? Membuat aturan sendiri? Yang menciptakan kambing siapa? Kamu atau Allah? Yang menciptakan ayam, sapi, kamu apa Allah? Bukan kamu kan? Kalau kamu yang menciptakan sih nggak masalah, kamu terserah. Masalahnya Allah yang menciptakan, ya terserah Allah dong. Allah yang menciptakan kambing, Allah pun halalkan buat kita. Alhamdulillah, sebagai kenikmatan buat manusia. Dan ternyata dalam daging kambing banyak manfaat-manfaat untuk kehidupan manusia. Memang betul kelihatannya menyiksa hewan, tapi karena kaidah Islam, Pak, kalau bertemu antara manfaat yang besar dengan mudarat yang kecil, maka manfaat yang besar tetap dibolehkan. Ada mudaratnya sedikit dibandingkan dengan manfaat yang besar. Iya. Nah, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Allah ciptakan adanya binatang buas. Karena untuk apa, Pak? Semua untuk keseimbangan dalam alam ini, Pak. Bayangkan, wah itu binatang buas itu kok makan kuda, sapi. Kenapa Allah tidak ciptakan binatang buas vegetarian juga, nggak kayak ente gitu kan? Saya jika bepergian atau berada di rumah teman, ketika berwudu saat bagian mengusap kepala, saya hanya mengusap jilbab. Begitu juga saat mencuci kaki, saya hanya mengusap kaos kaki. Hal ini saya lakukan karena malas melepas jilbab yang besar. Apakah dibolehkan? Kalau kamu berada di tempat yang memang sulit untuk melepaskan jilbab atau kerudung, iya, boleh mengusap dengan syarat sebelum memakai kerudung atau kaos kaki sudah berwudu. Adapun kalau sebelumnya belum berwudu, wajib lepas mengusap rambut. Makanya di zaman sekarang kok gampang kok. Banyak sekarang yang namanya kerudung itu tinggal pakai aja. Pas mau usap rambut tinggal ditarik ke depan, masukin tangan ke dalam, usap. Iya. Beda kalau kerudungnya, Pak, pakai peniti sana sini, ribet gitu, Pak. Susah gimana? Ya boleh seperti ini kalau memang keadaannya susah, kata para ulama, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Tapi sekarang rata-rata ibu-ibu pakai kerudungnya yang otomatis, langsung pakai, ya enggak, Bu? Iya. Gampang kok. Tinggal tarik aja ke depan. Kemudian masukkan dari dalam. Iya, bisa gampang. Cuma masalahnya malas ini bahaya nih. Kalau sudah malas, ya, padahal itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, bahaya loh. Bisa-bisa sholat kamu tidak sah loh. Iya.
Perihal syirik ini, ketika adik saya sakit disuruh orang pakai cincin dan gelang emas sebagai pelindung. Waduh, ini syirik, Pak. Cincin gelang emas tidak bisa melindungi sama sekali, tidak bisa menolak mudarat. Ya, ini jelas syirik karena mengambil sebab sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya kalau sakit itu berobat. Berobatnya kepada siapa? Kepada tabib, kepada dokter yang ahli, bukan ke dukun. Ya. Adik saya cuma ngikutin saja orang tua itu, orang tua ustadz. Inilah. Ya, banyak orang yang jatuh kepada syirik itu gara-gara ikut-ikutan, Mas. Taklid. Akhirnya dia jatuh kepada apa? Syirik. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy juga mereka berbuat syirik juga ikut-ikutan tuh. Padahal sudah Allah turunkan syariatnya, sudah diberitahu sama Rasul bahwa itu termasuk syirik, tidak boleh. Tapi mereka lebih ngikutin agama nenek moyang. Ya. Cara taubatnya gimana? Cara taubatnya karena dia tidak tahu, ya, kewajiban dia adalah taubat dengan taubat yang nasuh. Dan taubat nasuh memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, ya, meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak pernah lagi balik lagi. Ada saudara murtad, Ustadz, tapi masih suka sholawat. Yang gak ada manfaatnya lah. Murtad dari agama Islam tapi masih senang sholawat, tetap gak ada manfaatnya. Ya. Kalau mau masuk Islam apakah harus syahadat? Kalau dia murtad, wajib dia syahadat. Bagaimana derajat hadis berikut ini? Dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak termasuk golonganku orang yang membaca Al-Quran tidak dengan lagu. Lafaz hadisnya begini, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak melagukan Al-Quran. Nah, kata-kata man lam yataghanna ini khilaf para ulama maknanya apa? Kebanyakan ulama menafsirkan hadis ini man lam yataghanna artinya man lam yastaghni. Ya. Artinya bukan dari golonganku orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Sebagian ulama lagi mengatakan maknanya yang tidak melagukan Al-Qur'an. Namun yang rajih pendapat yang pertama, bahwa makna malam yataghanna di sini malam yastaghni. Iya. Namun terjadi khilaf para ulama. Apakah membaca Quran disyariatkan dilagukan atau tidak? Menjadi 2 pendapat ulama. Pendapat Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan. Sedangkan jumhur mengatakan apa? Disyariatkan. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari yang sedang sholat tahajud, dan beliau suaranya indah sekali bagaikan seruling. Kemudian di pagi harinya Rasulullah memberitahu, hai Abu Musa, semalam aku mendengarkan bacaan Quran. Apa kata Abu Musa? Wahai Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, lahabbartuhu laka tahbira, aku akan semakin merdukan suaraku. Ya. Berarti memerdukan suara disyariatkan tidak, Pak? Disyariatkan. Ya. Demikian pula hadis yang lainnya, di mana itu semua menunjukkan bahwa memerdukan suara itu disyariatkan, Pak. Bahkan menambah kekhusyuan. Ya. Cuma masalahnya, Pak, yang diwanti-wanti oleh para ulama adalah ada sebagian pemuda, pertama, Pak, belajar
lagu. Belajar apa? Belajar lagu langgem gitu, Pak. Ada bayati, ada kurdi, ada ini. Maka kata para ulama, ini semua tidak sesuai dengan petunjuk salaf. Para sahabat tidak pernah mempelajari bagaimana lagunya Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Banyak di antara kita, saya pengen lagunya kayak Musyari Rasyid. Yang satu lagi pengen kayak Hani Rifai. Kata Syekh Bakar, ini semua makruh. Ini semua hukumnya apa? Makruh. Tapi hendaklah seseorang membaca Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Jadi nggak perlu dipelajari, nggak perlu. Apalagi ada yang sampai baca Quran dengan lagu dangdut, Pak. Soalnya, anak pernah itu waktu di Bogor, sholat taraweh, ini baca Quran apa dangdutan ini, Allah ya Rabbi. Iya. Ngeri. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas, bukan termasuk golonganku orang yang menyetubuhi istri yang sedang hamil, enggak sahih. Hadis Tabrani, tidaklah bagi seorang istri yang menghabiskan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Lafadznya adalah la yajuzu imra'atin atiyah min ghairi idzni wali zaujiha. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan atau memberi harta kecuali dengan izin siapa? Suaminya. Begitu. Bukan menghabiskan, Pak, tapi memberikan harta suami untuk disedekahkan. Ya, makanya para ulama membedakan antara menggunakan harta suami dengan menggunakan harta sendiri. Kalau misalnya si istri punya harta sendiri, Pak, boleh nggak si istri menginfakkan harta sendirinya itu tanpa izin siapa? Suami. Jumhur mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu harta dia, bukan harta suami. Namun dianjurkan untuk minta izin ke suami. Supaya apa? Ya, untuk menjaga perasaannya. Ya, untuk menghormati dirinya. Apalagi kalau suaminya koret, Pak. Maka yang seperti ini istri tidak perlu izin suami. Beda dengan menginfakkan harta suami, maka harus izin siapa? Suami. Apa hukumnya Haji Furoda? Nggak tahu saya. Coba tanya Ustaz Erwandi, Pak. Saya belum pernah mempelajari itu. Tapi saya pribadi, Pak, memandang ini kok kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan, Pak. Saya pernah ditawarkan Haji Furoda. Saya tanya, boleh saya tahu keuntungan buat saya berapa? Saya pengen tahu aja. Buat uang saku Ustadz selama haji 50 juta, dia per orang dapat $750. Anak bilang, aduh, fitrah anak kok menolak ya? Orang kan pengen haji, Mas. Harusnya kita memberikan kemudahan dong. Kalau misalnya Haji Furoda itu boleh ya, jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya hanya karena menggunakan kesempatan, karena orang menunggu haji lama banget. Akhirnya sampai berapa, Pak? $25.000. Berapa itu? 300 juta. Ternyata mengambil keuntungannya besar sekali, Pak. Aduh, kata saya, maaf, ini saya nggak sesuai nih dengan fitrah saya nih. Seharusnya ya mudahkan orang untuk haji. Ini kan amalan mulia, Nabi bilang. Orang susah sekarang mau haji nungguin sampai puluhan tahun. Terus kita gunakan mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya tuh. Saya kayaknya nggak sesuai fitrah saya. Jadi gimana Ustadz? Nggak deh. Walaupun keuntungannya gede banget sih sebetulnya ya. Lumayan sekali haji bisa beli Innova tuh, Pak. Tapi saya fitrahnya nggak bisa nerima, Pak. Iya. Kalau nggak jual beli orang tua sama anak boleh, nggak apa-apa. Misalnya orang tua jual kendaraannya kepada anak, nggak masalah, silahkan. Ya,
Cuman harusnya anak harus tahu diri. Ya. Udahlah Pak, saya beli harganya yang mahal aja nggak apa-apa buat Bapak. Ya. Harusnya misalnya 200 juta dikasih 300 juta. Bagusnya begitu, tapi kalau nggak kuat ya gimana lagi. Untuk orang yang sekarang banyak mengolok-olok syariat karena terkena syubhat, Ustadz. Misalnya tidak meyakini musik haram. Ya. Akhirnya dia mengolok-olok orang yang mengharamkan musik. Ya seperti ini belum bisa dikafirkan. Karena masih ada syubhat yang harus dihilangkan. Ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah karena kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.